Halo, assalamualaikum. Oke, kita masuk di tutorial yang kelima, tutorial Praxis. Di sini kita akan memodelkan construction of road embankment. Nah, tujuan dari lesson ini, tutorial ini adalah ingin mengevaluasi khususnya konsolidasi dari preloading, konsolidasi dari vertical drain, kemudian kita coba analisa safety-nya dan membandingkan hasil konsolidasi antara yang tanpa update water pressure dan dengan update water pressure. Oke, kita langsung aja ke praksisnya, kita modelkan. Ini di title kita ketik lesson 5, kemudian di komennya sini kita tulis construction of a road embankment. Klik next. Kemudian di modelnya kita pilih plane strain, elemennya 15 knot. Untuk batasan konturnya kita ngikutin yang ada di tutorial aja. Di tutorial x min nya itu 0, kemudian untuk x max nya itu 60, kemudian y min nya 10 dan y max nya 4. X max berarti artinya sisi kanan ini batasannya sampai 60, Y min bawahnya itu 10, Y max 4. Oke, ya di sini soil stratigraphy yang akan kita modelkan ada 3 layer, jadi ada peat, clay dan sand, dan satu lagi adalah material embankmentnya. Kita untuk modelkannya bisa klik create borehole. Kalau kalian ingin men-setting gridnya bisa klik di sini. Untuk spacing dan number of snap intervalnya kita default aja per 1 meter. Kita klik create borehole, kita plotkan di 0,0, kemudian kita bikin 3 layer tanah. Headnya kita isi -1. Di sini kita akan definisikan 3, yaitu peat, clay dan sand. Nanti untuk yang timbunannya kita assign di mode structure, tapi di sini kita akan bikin keempat lapisan tanahnya. Untuk top and bottomnya, untuk lapisan pertama ini topnya 0, bottomnya -3, kemudian ini -6, dan yang terakhir -10. -3, -6, -10. Kita sekarang definisikan materialnya. Kita klik new. Yang pertama kita akan modelkan embankmentnya dulu. Di sini kita tidak menggunakan more column, jadi yang kita gunakan adalah hardening soil dan soft soil. Hardening soil untuk yang embankment dan pasirnya, sedangkan yang soft soilnya kita pakai untuk yang peat dan clay-nya. Yang ini embankment, kita ketik embankment. Ini kita bikin hardening soil, kita bikin drainage-nya drain. Gamma ansatnya 16, gamma satnya 19, initial void-nya vout, E50 nya 2,5 pangkat 10 pangkat 4. Oke, E odometernya sama dengan E50 dan E unloading reloadingnya 3 kali dari E50, default terisi seperti ini. Kemudian C nya 1, B nya 30, dilatansinya kosong. Ke groundwater kita isi USDA, gunakan Van Genapten model. Untuk timbunan kita dari tutorial digunakan loamy sand. Kemudian untuk KXKY nya from dataset dari hasil tanah ini. Untuk check of permeability CK default di 10/15. Jika kalian ingin lebih detail mengetahui apa itu check of permeability, nilai CK ini bisa lihat di referensi dari Praxis. Di referensi dikatakan CK ini secara umum hampir sama dengan compression index atau CC. Untuk yang timbunan kita gunakan ini aja default dari tutorial.
kemudian interface-nya rigid 1 dan ini OCR POP nya 10. Oke. Kemudian berikutnya kita modelkan, definisikan yang sand. Kita gunakan hardening soil, ini drain. Kemudian gamma ansatnya 17, gamma satnya 20, initial voidnya 0,5 default, E50 nya 3,5 kali 10 pangkat 4. Oke, ini default, ini 3 kalinya. C koesinya 0, B nya 33 dan dilatasinya 3. Groundwaternya kita gunakan USDA, ini sand ada, kita gunakan from dataset dan ininya 10/15. Untuk ini interface-nya karena tidak ada struktur yang kita pasang, biarkan aja 1. Ini juga sama. Klik OK. Kemudian new lagi, kita definisikan pit gambut. Ya, yang ini kita gunakan soft soil dan gunakan undrain A. Pada saat aktif undrain A, semua parameternya menjadi parameter efektif. Untuk gamma ansatnya 8, ini 12. Untuk initial voidnya untuk gambut besar biasanya di dalam tutorial ini dibeli nilai 2. Untuk lambda kapalnya, lambdanya itu 0,15 dan kapalnya 0,03. C nya 2, B nya 23, dilatasinya 0. Groundwaternya pakai USDA dan fan kenakan model. Tipenya karena pit tidak ada di sini, dalam tutorial diminta untuk dimasukkan ke dalam clay, namun KXKY nya didefinisikan sendiri, tidak menggunakan from dataset. Ya, KX nya ini 0,1 dan KY nya 0,05. Untuk ini nilai CK nya bernilai 1 tadi, dari nilai CC nya mendekati 1. Interface nya default. Untuk inisialnya overburden pressure nya 5 untuk pit. Oke. Kemudian setelah pit kita definisikan yang clay nya. Yang clay nya soft soil juga, ini kita masukkan undrain A, ini 15, gamma satnya 18. Untuk E initial voidnya ini 1 untuk clay. Kemudian lambdanya 0,05, kapalnya 0,01, ini CC nya 0,2, nanti kita inputkan di CK 0,2. Kemudian koesinya 1, B nya 25, dilatasinya 0, groundwater ini USDA. Nah, kalau clay ada di sini, sehingga parameter flow nya bisa pakai from dataset dan CK nya kita masukkan tadi 0,2. Interface nya ini default, inisialnya juga default. Oke. Sudah semua, kalian bisa assign ke soil stratigraphy-nya, bisa klik tekan drag and drop ke sini, atau melalui sini juga bisa. Kita buat ini pit, clay dan sand. Klik OK. Ya, soil stratigraphy kita sudah selesai kita definisikan. Sekarang kita bikin timbunannya di mode structure. Di mode structure ini untuk mendefinisikan cluster timbunannya bisa pakai grid soil polygon. Ini di 00. Jadi timbunannya ini direncanakan setinggi 4 meter, tapi dilakukan 2 kali penimbunan, tingginya per 2 meteran. Nah, ini kita bikin seutuhnya dulu supaya mudah untuk men-set materialnya ini menjadi tanah timbunan. Ini kita jadikan satu dulu, kemudian kita aktifkan atau kita assign materialnya ini ke embankment. Ya, kalian bisa set materialnya melalui klik kanan, soil, set material, dan klik embankment, sama hasilnya. Ini masih satu cluster karena rencananya preloading kita timbunannya 2 kali dengan tinggi per 2 meteran.
kita potong menjadi 2 klaster. Itu caranya menjadi 2 itu dengan cut polygon di sini sampai di sini. Nah, setelah kita cut dia menjadi 2 klaster tanah. Kemudian kita gambar drainnya atau vertical drainnya. Direncanakan ini caranya, klik sini kemudian pilih create drain. Jadi direncanakan tinggi drainnya ini 6 meter, dipasang di pit dan clay-nya. Mulai dari sini sedalam 6 meter minus 6, dan direncanakan akan dipasang 10 drain dengan jarak 2 meteran. Untuk rumus S atau jarak vertical drain sebetulnya ada rumusannya, kalian bisa baca di pedomannya. Untuk pemasangan yang segitiga atau yang pemasangan square yang nanti diequivalenkan terhadap jarak di plaksis 2D nya. Kita ikut tutorial saja bahwa pemasangannya per 2 meter. Untuk plaksis yang versi lama, untuk penggambaran ini dalam jumlah banyak harus kita gambarkan satu-satu. Kalau di plaksis yang baru kita ada fasilitas array di sini. Jadi kita tinggal klik yang sudah kita gambar, kita pilih array dan pilih yang X direction. Kalau ini positif berarti ke kanan, kalau negatif ya ke arah kiri. Ini kita akan bikin 10, kemudian X nya dengan jarak per 2 meter positif, sehingga dia akan menduplikasi ke arah kanan. Array patternnya kita pilih yang rectangular, klik OK. Nah, ini akan ke kanan secara otomatis. Jumlahnya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah sederhana. Nah, model kita hanya seperti ini. Sekarang kita masuk ke mesh ya, supaya cepat kita meshnya default aja, tidak kita rubah-rubah, tidak kita perhalus, kita langsung aja ke medium, klik OK, tunggu sampai selesai meshingnya. Ya, ini sudah. Kalau kalian ingin lihat hasil meshnya, klik view mesh ini ya, kita tunggu sebentar ya. Ini adalah hasil meshnya. Oke, kita close saja. Kita langsung lanjut ke stage construction. Di initial phase ini kita klik double, kita calculation tab-nya kita masukkan kanal prosedur karena ini horizontal semua. Untuk awal-awal yang kita aktifkan hanya lapisan 3 lapisan tanah ini. Untuk timbunan kita belum aktifkan karena ini masuk ke rencana atau masuk ke konstruksi. Dan ignore section kita select, klik OK ya. Kemudian boundary-nya jangan lupa untuk kita setting, karena defaultnya itu yemin atau ya bagian bawah itu close, lainnya open. Jadi di sini open, di sini open, di sini juga open. Nah, kita harus definisikan bahwa di sini tanah pasir sehingga pore pressure bisa terjadi ke arah bawah, sehingga ini kita harus open. Sedangkan yang bagian kiri ini masih ada gambar, seharusnya masih ada timbunan lagi, karena simetris kita modelkan separuhnya, sehingga di sini harus kita close supaya pore pressure-nya ke arah atas dan ke bawah. Yang ini kita biarkan open aja karena memang jaraknya cukup jauh. Ini ground water flow-nya. Jadi yang yemin ini kita open karena bawahnya tanah pasir, dan X-min-nya yang kita close. Kalau di sini tanah clay juga, maka ini harus kita boundary juga kita close supaya pore pressure-nya itu ke atas. Sudah kita definisikan. Kemudian kita tambah fase pertama, fase konsolidasi pertama. Fase pertama plastiknya ini kita rubah konsolidasi. Jadi fase pertama itu kita akan melakukan penimbunan timbunan pertama setinggi 2 meter dalam waktu 1 hari. Tanah ini kita klik kanan, activate. Sudah. Kemudian fase kedua kita biarkan timbunan pertama itu kita rubah dulu konsolidasi, kita biarkan 30 hari.
klik OK. Kemudian fase ketiga ini kita buat konsolidasi juga, ini 2 hari, 2 hari untuk melakukan penimbunan 2 meter yang kedua yang di sini. Ini kita aktifkan. Oke. Terus fase yang keempat yaitu menghitung konsolidasi hingga minimum access pore pressure-nya itu 1. Konsolidasi loading tab-nya ini kita bikin minimum access pore pressure 1. Ya, oke. Sudah selesai untuk evaluasi yang pertama kita dengan preloading. Akan kita hitung total displacement dan lama waktu konsolidasinya akan yang terjadi berapa lama. Kita sebelum analisa kita pilih poin untuk total displacement-nya akan kita evaluasi. Di tutorial diminta untuk dipasang 2 titik, yang satu di kaki timbunan, yang satunya lagi di tengah badan timbunan. Yang kaki timbunan dipasang di sini di poin 20.0. Kemudian yang badan timbunan sebetulnya di tengah-tengah sini. Karena di praksis kita tidak boleh menempatkan poin di boundary, harus digeser sedikit ke sini. Ya, kita bisa gunakan fasilitas set closest point di 0,25 dan -3. Kita klik ini set closest, itu di sini muncul di bawah sini nih. Bentar, kita perkecil. Ya, nah di sini ada beberapa poin. Nah, kita gunakan yang ini yang sudah terpilih di atas nih, 0,25 -3. Oke, kita centang, dia akan masuk ke kolom atas. Nah, di kolom atas ini kita klik double untuk kita rename. Yang atas ini poin B, poin A, yang bawah ini poin B. Sudah kita update, sekarang kita calculate. Kita tunggu prosesnya untuk fase 1 sampai 4. Fase 1 dia akan finish jika sigma M stage-nya ini sudah 1. Kalau yang fase 4 perhitungan akan selesai pada saat P-access-nya ini sudah sama atau kurang dari 1, karena perhitungannya menggunakan minimum access pore pressure. Oke, kita tunggu. Ini sudah fase 2, ini sekarang fase yang ketiga. Fase 3 sudah selesai, ini yang fase keempat. Kita tunggu sampai P-access-nya ini 1. Ya, sudah selesai. Kita lihat fase yang keempat, hasilnya result ini. Agree, continue. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kalian ingin melihat mengeluarkan gambar garis waternya, garis batas airnya, klik di geometri, klik di phreatic level. Nah, ini garis air yang sudah kalian definisikan di borehole water level. Kalau kalian ingin melihat undrained behavior, kalian bisa klik di fase ketiga, karena di fase ketiga ini fase untuk timbunan yang pertama dan kedua sudah selesai dikonstruksi. Nah, kalian bisa lihat undrained behavior itu terjadi di kaki timbunan. Ya, ini tidak terjadi jika tanah ini semuanya drain. Oke, sudah. Kemudian kita akan melihat total displacement-nya. Total displacement-nya kalian bisa ketik CTRL 2, ya, ini otomatis berubah. Atau kalian mau
pakai ini deformation dan klik ini. Atau bisa juga kalau kalian ingin melihat access for pressure, kalian bisa klik Ctrl 7 atau melalui stresses for pressure P access. Nah, ini sama. Kemudian untuk yang access for pressure ini, kalau kalian ingin melihat dari sini sebetulnya sudah kelihatan ini access for pressure terbesar. Nah, yang terjadi di sini kalau kalian ingin melihat tanda principal ini, principal direction, kalian bisa klik di sini. Yang ini tanda positif, tanda plus itu yang terbesar ada di tengah. Kemudian kalau kalian ingin melihat angka-angkanya dari yang minimum sampai maksimum, bisa klik kontur angkanya dari sisi kanan sini. Kalau kalian ingin menggambar sendiri, bisa pakai draw scan line. Ini kalian draw aja dari sini sampai ke sini misalnya. Ya, ini angkanya muncul di sini. Seperti itu. Untuk total displacement versus ini total displacement ya. Kalau kita ingin melihat lama waktu konsolidasi, bisa kita lihat melalui curve atau grafik. Kita klik new aja di sini. Untuk lama waktu konsolidasinya kita masukkan ke X axis. Untuk access for pressure nya kita masukkan di Y. Dari gambar yang terbesar di poin B di tengah timbunan, kita pilih yang access P access, klik OK. Seperti ini. Atau kalau pengen lebih terlihat, kita klik setting, kita invert ya, ini kita invert sign ya, seperti ini. Kita bisa lebar-lebar, kita rapikan, misalnya view legend in chart ya, ini biar di dalam aja biar grafiknya lebih lebar. Kemudian chartnya kita namai misalnya preloading, ini part B, poin B ini kita bisa ubah misalnya ini perhitungan fase 1 hingga 4. Klik apply. Nah, kalian bisa lihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk minimum access for pressure itu hampir 2 bulan, hampir 60 hari. Nah, oke, kita save aja ini grafiknya, kita close. Kita coba ke evaluasi yang kedua, yaitu menghitung safety analysis. Jadi selain kita menghitung konsolidasi dan lama waktunya, jadi menghitung total displacement dan lama waktu konsolidasinya, kita perlu juga mengevaluasi safety-nya untuk masing-masing fase ini. Caranya per masing-masing fase kita klik add new phase. Fase 2 kita klik add new, fase 3 add new, fase 4 add new ya, sehingga terbentuk sampai 8 fase. Untuk fase yang kelima kita coba definisikan. Fase 5 ini tetap kita rubah ke safety. Kemudian supaya analisanya dari awal, kita harus reset displacement to zero. Ini reset displacement to zero ya, kita aktifkan. Kemudian supaya analisanya lebih cepat, untuk step maksimum stepnya untuk yang safety itu kita bikin ke 50 aja, defaultnya itu 100, kita bikin 50. Oke. Untuk fase 6 sama, kita bikin safety ini, simbolnya menjadi ini, seperti grafik, reset, terus kemudian ini jadi 50. Yang fase 7 sama, safety, reset, ini jadi 50. Yang 8, fase 8 itu adalah perhitungan safety dari yang fase 4 itu. Fase 8 safety reset displacement, kita bikin
50. Oke, ini sudah semua. Nah, untuk analisa safety, perhitungan sebelumnya harus kita rekalkulate, makanya kita aktifkan kembali. Kalau tidak kita aktifkan, nanti kalian pada saat analisa ada warning di sini yang mengatakan bahwa kemungkinan hasil safety-nya tidak akurat karena proses sebelumnya tidak kita rekalkulate. Poinnya sama yang sudah kita definisikan sebelumnya. Kita langsung lanjut ke calculate. Kita tunggu analisanya lagi dari fase 1 sampai fase 8. Oke, ini sudah fase kedua. Fase kedua kita tunggu. Ini sudah fase ketiga. Kemudian fase keempat, analisa minimum access pore pressure. Kita tunggu P-access max-nya itu sampai sama dengan 1 atau hingga kurang dari 1. Jika spek komputer kalian tinggi, analisanya akan lebih cepat selesai. Atau misalnya kalian memang punya komputer yang seri-seri tinggi itu, dalam safety analysis kalian tidak perlu menguranginya menjadi stepnya menjadi 50. Ini step ini tetap di status tidak apa. Ini hanya untuk mempercepat proses analisanya. Ini sudah oke, sudah selesai. Kita coba lihat di fase ke-8. Kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, terlihat dari hasil analisis ini terjadi failure di kegagalan di kaki timbunan. Kalau kalian ingin melihat total displacement-nya, kalian bisa klik CTRL 2. Ya, ini terlihat bahwa ini failure-nya ada di kaki timbunan. Oke, kalau kalian ingin membandingkan safety-nya di masing-masing fase tadi, kalian bisa lihat di kurva. Kita buat curve atau grafik, klik new aja, klik new, kemudian Y-nya kita bikin sebagai safety factor, sedangkan X-aksisnya kita bikin sebagai total displacement. Displacement tertinggi tadi ada yang di kaki lereng, sehingga kita pilih yang poin A, total displacement kita pilih. Kemudian ini kita pilih yang safety factor sigma MSF. Oke. Ya, ini sudah terbentuk. Sebetulnya perbandingannya sudah terlihat, tapi kita akan perjelas. Ini kita masukkan aja. Kemudian chartnya kita isi safety analysis. Poin A-nya kita rubah ke fase 5, dan fasenya ini kita masukkan yang 5 saja. Klik apply. Untuk X-nya ini terlalu panjang, sehingga kita sederhanakan aja supaya kelihatan perbandingannya. Maksimumnya di 1. Ya, seperti ini. Kita add lainnya from current project, sama kita bikin untuk yang fase 6. Ini fase 6, apply. Kemudian kita bikin lagi sampai fase 8. Ini fase 7. Fase 7. Oke. Kemudian buat lagi yang terakhir fase 8. Fase 8 ini kita bikin fase 8 juga.
sudah selesai. Oke, ini save analisis kita ya, kita save aja. Nah, ini terlihat perbedaannya untuk tanah yang keadaan normal, kemudian kita timbun tanah timbunan pertama setinggi 2 meter. Di fase 5 ini terlihat SF nya mendekati 1, kemudian kita biarkan selama 30 hari, ini meningkat SF nya menjadi 1,8. kemudian kita timbun lagi ke timbunan yang kedua, itu setinggi 2 meter lagi, itu SF nya di 1,2an. kemudian kita biarkan supaya dia berkonsolidasi hingga minimum excess core pressure 1, itu SF nya menjadi 1,5, kira-kira seperti itu. Oke, kita close. Nah, sekarang kita coba evaluasi jika vertical drain kita pasang, ada konstruksi timbunan di jalan tersebut. Untuk mengaktifkannya kita hitung lagi dari initial phase ya. Nanti hasilnya ini kita akan bandingkan dengan preloading aja. Jadi kita akan bandingkan konsolidasi dengan preloading dan konsolidasi ditambah dengan vertical drain. Harusnya dengan vertical drain ini lama waktu konsolidasinya menjadi lebih cepat. Oke, kita tambahkan fase menjadi fase 9 dari initial phase ya. Dari initial phase langsung ke fase 9. Fase 9 kita rubah ini menjadi konsolidasi, kita kasih waktu 1 hari. Oke ya, terus ini sudah konsolidasi waktu 1 hari. Kita bikin ini, kita aktifkan tanah timbunan yang pertama tinggi 2 meter ini dan aktifkan vertical drain dengan select multiple ini. Select multiple, select line, terus select drain, kemudian kita kotakin, klik kanan dan activate. Nah, ini tercentang artinya sudah aktif ya, dan ini sudah aktif. Oke, kemudian kita tambahkan lagi, kita biarkan dia berkonsolidasi, kita coba 1 hari, terus kita masukkan konsolidasi lagi 1 hari. Nah, ini kita pasang timbunan yang kedua, kita aktifkan. Ya, ini sudah. Kemudian fase yang ke-12 itu kita bikin seperti yang sebelumnya, itu minimum excess core pressure dengan 1. Oke. Ini sudah. Untuk poin sama, kita menggunakan poin yang sudah kita definisikan sebelumnya. Kita calculate aja ya. Kita calculate. Ini fase 9, kita coba tunggu. Kemudian ini fase 10. Kemudian fase 11. Kemudian terakhir ini fase 12. Terlihat ini P-axis nya lebih cepat tercapai dibandingkan dengan preloading saja. Oke, langsung finish ini. Kita buka yang fase 12, kita coba lihat hasilnya. Untuk hasilnya sama, seharusnya total displacement yang terjadi tidak jauh berbeda. Ya, di sini terlihat 1 meteran, hampir sama dengan yang hanya preloading. Yang kita akan bandingkan adalah lama waktu konsolidasinya. Oke, untuk perbandingannya kita tinggal klik curve di sini, kita klik new-nya. Grafik yang sudah kita save ada di sini. Ini yang tadi kita bikin, yang preloading dan safety analysis. Sekarang kita bikin lagi yang perbandingan lama waktu konsolidasi antara preloading dan vertical drain. Untuk x-aksisnya kita bikin sebagai waktu, saja. Terus y-aksisnya kita bikin sebagai excess core pressure, yang paling besar tadi di poin B di tengah timbunan, excess core pressure.
kita invert sign. Oke. Ya, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat yang ini dengan vertical drain, yang ini tanpa vertical drain. Kita rapikan grafiknya seperti biasa. Ini kita masukkan ya. Terus kita rubah nama chartnya ini menjadi preloading versus drain, misalnya seperti ini. Kemudian di poin B kita bikin yang awal ini yang no drain, fasenya itu dari inisial P sampai 4 ya, sampai 4. Oke, apply. Kemudian kita bikin lagi. Nah, tapi yang ini dengan drain, ini dengan drain, fasenya dari inisial berlanjut ke fase 9, 10, 11, 12. Klik apply. Ya, sudah jadi seperti ini. Yang dengan vertical drain terlihat ya hanya butuh waktu sampai 5 hari, itu minimum access for pressure sudah tercapai. Sedangkan yang tanpa drain itu minimum access for pressure-nya tercapai hingga mendekati 60 hari. Ya, ini perbandingannya. Sudah jadi, kita save aja. Terus kita close. Nah, sekarang evaluasi yang terakhir kita akan mencoba membandingkan sama, jadi total displacement dan lama waktu konsolidasi antara model yang kita update water pressure-nya dengan yang tanpa kita update. Nah, untuk mengaktifkan update water pressure-nya itu kita aktifkan checklist-nya, nanti ada di dalam fasenya. Jadi yang memang seharusnya tanah jika sudah mengalami konsolidasi ada peningkatan daya dukung. Nah, dalam Plaxis bisa disimulasikan dengan mengaktifkan update water pressure. Kita mulai dari initial phase lagi. Initial phase ini kita klik menjadi fase 13. Fase 13 ini kita klik double, seperti sama langkahnya. Ini konsolidasi. Ini kita isi 1 hari. Nanti kita akan bandingkan dengan yang preloading aja, sehingga drainnya atau vertical drainnya kita tidak aktifkan. Nah, untuk mengaktifkan update water pressure, klik di sini. Pertama update mesh dulu. Nah, kemudian setelah muncul kita aktifkan yang water pressure. Sudah, klik OK. Kemudian tanah timbunan pertama kita aktifkan. Kemudian klik add fase yang ke-14, klik double. Kita pilih konsolidasi. Ya, time intervalnya kita bikin 30 hari. Kita diamkan selama 30 hari. Sudah aktif. Oke, kemudian fase lagi, fase 15. Klik double, ini pilih konsolidasi, ini sudah aktif. Kita bikin bahwa yang fase ke-15 ini mengaktifkan timbunan yang kedua. Ya, activate. Nah, fase yang 16, ini fase terakhir adalah fase untuk menghitung minimum access for pressure sama dengan 1. Ya, ini sudah aktif juga. Oke, nah sekarang kita tinggal calculate. Poinnya sama, masih sama, tidak kita ubah. Kita klik calculate. Nah, ini adalah analisa dengan update water pressure-nya. Sigma M stage pada saat 1 dia selesai perhitungannya untuk fase 13 sampai 15. Untuk yang 16 jika P-access max-nya ini 1 sudah selesai juga. 14, 13 sudah selesai. Ini fase yang ke-15. Oke, ini sudah selesai juga. Sekarang fase yang ke-16. Oke, sudah selesai yang fase ke-16. Kita klik double aja di fase yang 16. Sudah selesai ya. Kemudian kita lihat hasilnya di yang fase 16. Continue. Kita coba lihat hasilnya. Ya, sama, tapi di sini terlihat total displacement-nya berkurang dari yang tanpa update water pressure.
dia berkisar 0,9. Kalau yang tanpa update tadi 1 meteran. Kita coba bandingkan hasilnya melalui kurva grafiknya. Nah, ini ada 3 grafik yang sudah kita evaluasi tadi. Kita bikin new aja, new lagi. Ya, untuk membandingkannya kita akan bandingkan total displacement terhadap waktu, ya. Jadi waktunya kita bikin sebagai x, sebagai x-aksis, sedangkan total displacementnya kita bikin sebagai y-aksis. Displacement terbesar ada di tengah timbunan, kita pilih poin B, ya, total displacement, kita invert sine. Oke, nah ini sudah terlihat sebetulnya. Seperti biasa kita rapikan lagi, ini legendanya kita masukkan, kemudian chartnya kita rubah namanya menjadi ini, misalnya updated water pressure. Untuk yang ini yang pertama kita bikin misalnya no update. Ini adalah fase inisial sampai fase 4, ya. Ini no update, apply. Kemudian kita bikin lagi grafik yang sama tapi ini yang update, ya. Fasenya dari inisial sampai ke fase 13, 14, 15, 16. Klik OK, apply. Ya, ini perbedaannya kalian bisa lihat. Yang updated yang warna merah itu menunjukkan nilai total displacementnya lebih rendah, dan lama waktu konsolidasinya juga lebih cepat, hanya mendekati ke 50 hari, sedangkan yang no updated dia mendekati 60 hari dan total displacementnya lebih besar, ya. Kalian jika ada kasus di lapangan misalnya, bisa kalian sesuaikan kondisinya mana yang lebih aman, atau no update atau yang dengan update, atau kalian hitung dua-duanya sebagai perbandingan. Oke, untuk yang lesson kelima, evaluasinya hanya sampai di sini. Kalian bisa komen atau barangkali ada sesuatu, kalian bisa kirim di kolom komen dalam video ini. Oke, sampai ketemu di video tutorial praksis yang lainnya.